Kalau kita ngerti setting ini dulu, maka potensi TikTok Ads kita untuk bisa beriklan dalam budget yang kecil ataupun budget yang minim, tapi dengan konversi ataupun penjualan yang maksimal dan banyak, maka hal itu akan tercapai. Apa saja yang perlu kita siapkan? Oke, kita breakdown satu-satu. Jadi yang pertama harus kita siapkan terlebih dahulu adalah riset data terlebih dahulu. Jadi riset data ini penting untuk mengetahui bahwa produk ataupun jasa kita ada marketnya. Ini yang pertama. Jadi kadang-kadang orang mengeluh bahwa produknya kurang baik, bahwa konversinya kurang besar, bahwa jasanya kurang diminati oleh orang-orang di luar sana ataupun audiens. Maka kita harus ngerti terlebih dahulu sebenarnya apakah memang data produk ataupun jasa kita itu ada marketnya apa enggak, ada pasarnya apa enggak. Jangan-jangan kita menjual sesuatu yang tidak ada marketnya atau tidak ada pasarnya atau tidak ada audiennya atau bahkan audiennya itu minim sekali, terlebih di negara kita di Indonesia gitu. Nah, karena produk ataupun jasa yang dari awal kita sudah by riset, tidak hanya sekedar testing-testing saja, itu akan bisa meminimalisir keboncosan ketika kita ngiklan di TikTok Ads nantinya. Gitu. Makanya produk itu perlu, riset produk, riset jasa itu perlu di awal. Nah, setelah kita riset data ataupun riset produk, maka langkah kedua kita mulai mengembangkan yang namanya organik terlebih dahulu. Ya, organik ini untuk mengantisipasi agar akun dari TikTok Ads kita ataupun akun TikTok kita tidak terindikasi spam. Ini. Jadi organic traffic ini agar TikTok bisa mendeteksi bahwa kita itu benar-benar akun murni, akun yang punya orang, gitu ya. Ketika nanti sudah organic traffic ini, baru kita integrasikan dengan paid traffic. Kalau teman-teman sudah main organik ya minimal seminggu sampai 1 bulan itu sudah cukup sebenarnya kalau memang produk ataupun toko baru. Yang kemudian itu nanti akan di boosting dengan yang namanya paid traffic. Kalau di sini dalam konteks ini adalah TikTok Ads. Nah, gini. Nah, yang ketiga, kadang problem dari orang-orang itu ketika ngiklan di TikTok Ads langsung dengan budget yang tinggi, gitu ya. Langsung dengan budget yang tinggi, apakah itu benar? Ternyata itu kurang benar. Jadi ketika kita ngesetting atau mulai menjalankan campaign di TikTok Ads, itu harus mulai dari budget yang minim terlebih dahulu. Ya, kalau budget minimnya itu kalau kita pakai integrasinya pakai TikTok Shop ya, TikTok Shop ini budget minimnya bisa 100.000. Kalau pakai landing page biasanya itu 200.000. Jadi ini budget minim di TikTok Ads ini. Makanya budget minim untuk fase testing itu sangat bagus. Ya, jangan ketika kita masih fase testing itu kita langsung budget 1 juta, 2 juta, nanti malah adanya boncos. Nah, dari riset di sini di atas tadi itu akan meminimalisir keboncosan di sini. Kalau produk jasanya itu sudah ada marketnya, demand-nya besar, kemudian behavior di TikTok itu juga suka dengan produk itu, gitu ya. Itu nanti ketika kita testing dengan budget minim, itu pasti akan menghasilkan konversi yang luar biasa itu meskipun budgetnya minim itu. Nah, terus ketika sudah kita akomodir ketiga ini, ada lagi yang perlu kita setting. Yang perlu kita setting, yang kemudian itu nanti bisa kita jadikan settingan ketika masih dalam tahap awal untuk fase testing. Bagaimana cara settingnya? Jadi nanti kami langsung masuk di campaign di sini ya. Nah, ketika masuk di campaign itu jangan lupa pilih yang advance ya. Yang advance seperti biasa. Dan kita ketika mau fase testing itu
kalau kita ke TikTok Shop langsung pilih produk sales, tapi kalau kita ke website langsung pilih website conversion. Kemudian untuk budget ini ya, budget di campaign, kalau kita masih fase testing itu jangan diaktifkan. Jadi di nonaktifkan saja, kemudian baru continue di sini, oke? Kemudian setelah continue, tinggal video shopping, oke? Nanti tinggal setting umurnya, gender, dan di sini yang saya maksud 100.000. Kemudian karena kami TikTok Shop maka 100.000 contoh gitu ya. Kami juga ada beberapa produk yang pakai landing page. Biasanya kalau landing page itu 200.000. Kemudian untuk biddingnya atau optimization goal-nya itu adalah pure cash gitu ya. Jangan gross revenue dulu. Kalau fase testing itu pakai pure cash. Sementara target CPA-nya atau cost per action-nya jangan diisi dulu. Kita main tanpa bidding. Gitu. Jadi settingnya ketika kita main TikTok Ads untuk fase testing, fase awal itu tadi ya ada CPO atau kita ngasih budgetnya bukan di campaign tapi ads group, kemudian optimization goal-nya itu pakai forecast, kemudian untuk target CPA-nya jangan diisi terlebih dahulu. Nanti available audience-nya juga bisa very broad atau luas, kemudian ataupun seimbang gitu biar lebih bagus gitu ya. Jadi ini langkah-langkah permukaan yang teman-teman harus ketahui ketika teman-teman mulai ngiklan di TikTok Ads agar tidak hilang arah ya. Jadi kadang-kadang orang itu langsung ngiklan, budgetnya langsung besar, kemudian langsung boncos. Padahal dengan budget minim itu bisa diminimalisir keboncosan, bahkan konversinya lebih banyak, penjualan lebih banyak kalau kita ngerti flow-nya, alurnya gitu ya. Nah, kemudian nanti baru ada di scale up yang semula kita ketika sudah fast testing ratusan ribu itu sudah bagus, nanti baru 500.000, 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta ya gitu. Itu akan meningkatkan konversi lebih banyak lagi gitu. Teman-teman bisa cek link di deskripsi kami untuk belajar TikTok Ads. Ada private mentoring bersama tim bareng. Itu testimoni kami juga sudah banyak tentang TikTok Ads, alhamdulillah sudah menghasilkan dan semoga itu bisa membantu juga teman-teman untuk bisa men-scale up bisnisnya di dunia TikTok Ads ataupun di dunia digital marketing gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih dari kami tim Red Bareng, ada kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau ada pertanyaan ditanyakan di kolom komentar. Kalau ada request silakan request di kolom komentar juga dari kami tim Red Bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.